3.000 tahun. Akhirnya aku berhasil membentuk wujud manusia. Sekarang sudah punya wujud manusia, tapi sumpit ini masih belum bisa kupakai. 500 tahun yang lalu, sang dermawan yang pernah menyelamatkan nyawamu telah bereinkarnasi dan berubah penampilan. Ini potret sang dermawan. Agar bisa cepat naik ke alam dewa, seperti orang tuamu, dan menjadi makhluk surgawi, kau harus mengumpulkan pahala, dan melunasi hutang di dunia fana. Sekecil apapun kebaikan harus dibalas sebesar-besarnya, Yuncu pasti akan melakukannya. Aku tidak mau membalas. Salah, kau tidak boleh pergi. Ulangi. Aku akan membalas. Balaslah kebaikan itu. Cara terbaiknya adalah dengan memenuhi kebutuhan paling mendesak sang dermawan. Mencari jodoh untuk cucuku. Hadiah besar untuk anak. Hadiah besar untuk cicit. Bagus, kalau begitu aku harus menawarkan diri untuk dinikahkan. Hei, Seorang gadis di dunia fana tidak boleh begitu lancang. Harus ganti baju dulu sebelum menemui sang dermawan. Mengerti. Ibu, ayah, aku sudah siap untuk turun gunung. Dermawan, aku datang mencarimu. Jangan main licik. Aku tidak suka itu. Ampuni aku, Tuan Shu. Kasihanilah Tuan Shu. Shu Hean, tunggulah saja. Bos tidak akan membiarkanmu lolos dari ini. Dermawan, di mana kau? Suami. Shu Hean, kenapa kamu, lagi, dan lagi, pertunanganmu dibatalkan? 108 calon istri, dan kamu membuat mereka semua kabur. Kamu berjalan dengan wajah murung sepanjang hari. Kamu ini makhluk apa? Tak ada wanita yang berani mendekati kamu. Suami, aku tidak akan melepaskanmu. Suami? Suami siapa? Ah, hal yang bagus. Kenapa kamu sembunyikan dari aku, kakek ini? Kamu salah paham. Dia hanya orang yang lewat. Dah? Hei, kamu. Bocah nakal. Suami. Jangan sembarangan memanggilku seperti itu. Oh, belum jadi suami, penolong. Kamu orang sinting. Hei, Presiden Shu, siapa ini? Orang sinting. untung aku punya ilmu, lihat kamu bisa lari kemana. Apa yang kamu mau? Kamu memang penolongku. Aku tidak mengenalmu. Kamu siapa? Aku bukan. Aku hanya datang untuk membalas budi. Kamu?
Apakah kamu dikirim oleh salah satu musuhku? Aku, Yo, bukankah ini anak durhaka yang diusir dari keluarga Zhao? Saudaraku tercinta, Xu Hean, hahaha. Lihat anak mantan istri kamu. Sudah begitu busuk dia menganiaya wanita di jalan. Ayah, orang seperti ini. Dia tidak pantas menyandang nama Zhao. Untung dia mengambil nama ibunya dulu, kalau tidak, itu akan menjadi aib keluarga Zhao. Jika bukan karena almarhum kakekku, aku akan memukuli kamu. Setiap kali melihatmu, anak durhaka. Apa maksudmu dengan sikap itu? Sama seperti ibunya. Sama sekali. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan anak kita? Bagaimanapun, kamu sudah mengusir ibu dan anak itu. Jangan marah. penolong marah. Bukankah itu karena kamu, wanita jahat, yang naik dengan tipu daya? Kamu memanggil siapa wanita jahat, percaya atau tidak, aku akan. Anak, ada apa dengan kamu? Dasar nakal. Mama, kamu ngapain di sini? Kamu main-main apa sih? Kamu percaya aku akan bersujud ke kamu sekarang? Anak, kamu sial banget. Guk guk guk. Sayang, kamu kenapa? Anak, Aku tidak bisa berhenti. Anak? Sayang, kamu. Penolong, Direktur Zhao, Direktur Shu, sudah pergi. Bersujud lain kali. Pulang cepat. Ini. penolong, tunggu, penolong. Lihat, sudah bilang aku datang untuk membalas budi kamu, aku, 1 juta. Sudah lunas. tapi aku benar-benar bukan datang untuk uang. Penolong, bolehkah kamu memberi aku tempat tinggal? Tidak. Jangan ikut aku. Penolong, penolong. Sudah lepas dari dia. Wanita gila. Penolong, Kenapa kamu tidak meninggalkan aku? aku datang untuk membalas kamu. Cara terbaik membalas aku adalah berhenti mengganggu aku. Bagaimana bisa ada seorang gadis? Kamu harus menikah. Ambil surat nikahmu sekarang. Lakukan malam pertama kamu malam ini. Yay, bagus. Kalau terlalu ribet, ambil surat nikahnya besok juga boleh. Tunggu. Ini konyol. Sudah berapa kali kamu ditolak? Sudah lupa? Sulit mencari wanita di Jiangcheng yang tidak takut padamu. Kenapa kamu tidak menghargainya? Kamu benar-benar ingin keluarga Su tidak punya penerus? Oh, kamu sangat tidak berbakti. aku tidak setuju. Ibu, Ayah, kamu tidak bisa hanya memikirkan cucumu dan mengabaikan pendapat wanita muda ini. Siapa yang mau bersama orang seperti dia yang tidak tahu bagaimana bersikap lembut, itu akan menjadi penderitaan. Nona Bai, biar aku tanya kamu. Apakah kamu benar-benar ingin menikahi Xu Hean? Bagus. Cek ini. Isi jumlah yang kamu mau. Kalau kurang dari 200 juta, itu akan menghina keluarga Shu. Ada kondisi lain, keluarga Su akan berusaha memenuhi semuanya. Yang Baise paling suka adalah ada air. Tentu, kolam renang yang hangat. Ini. Rumput keluarga kami, totalnya 1.700. Kamu punya kulit yang cantik? Ya, kami punya. Kami sudah menyiapkan lemari khusus untukmu.
Setiap potong pakaian punya ruangnya sendiri. Ibu, dia gila. Aku tidak akan menikahi dia. Dia cocok untuk kamu. Kamu tidak punya kesadaran diri. Besok, kamu dua akan ambil surat nikah. Tentu, kamu juga bisa tidak menikahi dia. Mengurus surat nikah. Mengurus surat nikah. Mengurus surat nikah. Mengurus surat nikah. Dermawan, kita mau urus surat nikah nih. Kenapa nggak senyum? Hah? Cika. Hah? Dermawan. Bisa nggak kita makan dulu sebelum pergi? Enggak? Hei, tolong scan untuk bayar. Tapi aku nggak naik kuda hari ini. Dermawan, kamu punya kuda nggak? Bisa pinjam kudamu? Hei, bubur ini enak. Oke, ayo pergi. Hei, Dermawan, ada satu tempat lagi yang mau aku datangi. Enggak. Salon kuku aja udah keterlaluan. Kenapa kukuku juga dirawat? Beli satu, gratis satu. Sayang kalau nggak dipakai. Sang Raja Neraka Hidup yang paling menakutkan di kota Jiang ternyata Sedang manikure. Kenyang dan puas. Ayo urus surat nikah. Duduk di mobil, jangan bergerak, jangan keluar, apapun yang terjadi. Direktur Shu, karena Anda menolak bekerja sama dan menghalangi jalan kami menuju kekayaan, sepertinya saya harus mengantarkan Anda pergi. Hari ini adalah hari aku mengurus surat nikah. Sial banget. Surat nikah? Hei, Nah, sempurna, kalian berdua bisa pergi bersama. Kalian sampah pengedar racun yang pantas mati. Mulutmu cukup keras, tapi kamu cuma pria ganteng dengan kuku dicap. Tangkap dia. sial, jangan mukanya. Tangkap mereka. Berhenti. Ayo lihat siapa yang berani sentuh bapak penolongku. Bukannya sudah kubilang jangan keluar mobil? Cepat, masuk. Bapak penolong, bagaimana bapak ingin menghadapi mereka? Apa? Bunuh? Oh, oke. Tangkap mereka. Bapak penolong bilang bunuh, ya sudah kubunuh saja. Sudah, ayo cepat pergi. Kantor catatan sipil hampir tutup. Gue tabrak lo. Awas. Kamu ternyata... Ayo pergi, tak usah berterima kasih. Kantor catatan sipil hampir tutup. Ini, dia. Aduh, ayo cepat pergi. Luka-lukamu. Jangan-jangan ini kekerasan dalam rumah tangga. Tidak apa-apa, lanjutkan saja. Pak, Anda sebaiknya berpikir matang sebelum menikah. Kekerasan dalam rumah tangga terjadi 0 kali atau tak terhitung kali. Aku biasanya tidak suka memukul orang. Dia yang suruh aku lakukan. Kalian berdua memang punya hobi yang ekstrem. Baik, 3, 2, 1, 2, 3, ayo. Semua bilang aku menakutkan, tapi saat bersamamu, malah aku yang merinding. Oh, begitu, pelindung. Bukan, suami. Jangan panggil aku begitu mulai sekarang.
Lalu harus panggil apa? Tuan, pria. Sayang. Sayang juga terdengar enak. Kamu suka yang mana? Katakan, sayang. Halo, Ibu? Hei, bayi-bayi kecil. Kau sudah membunuh orang di dunia fana? Iya, tapi aku cuma bunuh orang jahat. Ibu percaya kamu. Tapi kamu harus hati-hati. Memakai sihir di dunia fana untuk membunuh akan memicu tribulasi surgawi. Jangan khawatir, Ibu. Kulitku tebal dan kuat. Aku tidak takut petir. Lagi pula, tindakanku membalas budi sudah lebih dari setengah berhasil. Ayahmu dan ibu akan datang menjengukmu beberapa hari lagi. Kami juga akan menghadiri lelang pengumpulan pahala. Bagus, bagus. Sayang, sayang. Ibu, silakan minum teh. Baik. Ini 10 juta sebagai hadiah untuk gelar barunya. Terima kasih, Ibu. Mulai sekarang, Xu Hean, kalau kau berani membuat menantuku marah lagi, kau akan didenda 1 juta. Cih, 1 juta. Satu juta. Senyummu tadi terlalu jelek. Istri tidak marah, hidup lancar dan makmur. Sudah. Malam musim semi sangat berharga. Pergilah nikmati malam pengantinmu. Ayo pergi. lihat apa? Belajar saja. Ini, belajar dadakan. Kamu ngapain? Aku masih belajar. Kalau kamu belum siap, sebenarnya kita tidak harus. Terima kasih atas kebaikanmu. Kebaikan apa? Aku sudah. Siapkan hadiah spesial untukmu. Lihat, bukannya kamu bilang kalau bersama aku sering membuatmu gemetar karena kedinginan? Artinya kamu fisiknya lemah dan mudah kedinginan. Bagian atas kepala tempat energi vital berkumpul. Jadi kamu harus tetap hangat. Kamu tidak suka? Ayo, biar aku pasangkan untukmu. Milikku terlalu besar, tidak bisa, tidak muat. Milikmu memang besar. Aku belum pernah lihat yang sebesar ini seumur hidup. Bagus. Keluarga Shu akhirnya punya penerus. 2 anak dalam 3 tahun. Aku hargai niatmu. Tapi bagaimana kalau kita minum wine silang saja? Enak. Wine ini. Aku sudah membuat wine ini selama bertahun-tahun. Ini minuman perangsang, mengandung bullwhip, ginseng, dan realgar. Sebagai kordata, kelompok hewan reptil, kami pasti tidak boleh minum realgar, atau kami akan menunjukkan bentuk asli kami. Yang terakhir menunjukkan bentuk aslinya adalah Bai Suzhen. Dia dikurung oleh Fahai di kuil Leiyin. Kamu tidak boleh membiarkan manusia melihat tubuh ularmu. Menunjukkan wujud aslimu akan berakhir buruk. Apa yang kau lihat? Sedang apa kau? Mabuk dan impulsif. Tidak kau sadari? Tidak mungkin. Hampir tersambar petir. Sebenarnya apa maumu? Aku ingin menggoda kamu.
Belum pernah ada yang berani memperlakukan aku seperti ini. Kenapa jantungku berdetak begitu kencang? Kau menantangku. Dia membuka kancing bajunya. Sudah aku hitung, hari ini tidak baik untuk malam pertama. Lain hari saja. Tidak boleh main-main dengan orang seperti ini. Benar-benar tidak ada waktu. Suamiku, ada apa denganmu? Kenapa kamu begitu keras? Tuan muda tidak dalam bahaya maut. Tapi petirnya, katakan, sebenarnya apa masalahnya? Ya, Tidak mungkin. Anakku benar-benar rusak karena petir? sudah tak tertolong. Petir itu sebenarnya untukku, tapi aku yang tersambar untuk menyelamatkannya, kan? Jadi, anakku nanti tidak bisa punya anak? Jadi anakku tidak akan pernah bisa punya anak lagi? Tuan muda tidak akan bisa berfungsi lagi? Ya ampun, astaga, apakah keluarga Su ditakdirkan berakhir di sini? Saya rasa hanya tabib legendaris, Immortal Liu, yang bisa menyelamatkan Tuan muda, tapi dia sulit ditemukan, dan mustahil untuk dilacak. Ya, sudahlah. Oh, saya bisa menyembuhkan penyakit ini. Terima kasih atas tawarannya, tapi kami masih harus mencari Immortal Liu. Seluruh kota Jiangcheng sedang ramai, membicarakan bahwa tuan muda tertua keluarga Su tersambar petir di malam pernikahannya, dan jadi hancur total. Kamu? Su Ruyan. Sekarang anakmu bahkan lebih tidak sebanding dengan anakku. Lagi pula, saya ini wanita paling tak tahu malu, dan saya suka sekali merebut sampah orang lain dan memperlakukannya seperti harta karun. Bu. Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Gila. Kalian berdua kesini mau apa? Aku hampir lupa. Ini undangan untukmu. Sabtu depan, keluarga Zhao menjadi sponsor lelang tanaman obat langka tertinggi di Jiangcheng. Kami bahkan mengundang tabib legendaris, Immortal Liu, untuk memimpin acaranya. Semua orang penting di Jiangcheng berbondong-bondong datang. Apakah dia benar-benar sehebat itu? Apakah dia benar-benar sehebat itu? Kamu memang kampungan. Kalau begitu biar kakak tercinta melihat dengan jelas jarak yang besar antara kita. Bu, ayo kita pergi. Ibu. Aneh. Sungguh aneh. Ayo pergi. Nak, kita benar-benar harus pergi. Lagi pula, Immortal Liu akan datang. Ya, hanya dia yang bisa menyelamatkan masa depan keluarga Shu kita. Sebenarnya tidak perlu pergi mencari Immortal Liu ini. Saya pasti bisa menyembuhkan impotensinya. Saya hanya butuh satu jurus. Tidak berhasil, ini jurus lainnya. Masih tidak berhasil, satu jurus lagi. Langkah-langkahnya benar, tapi kenapa tidak menyembuhkannya? Kamu benar-benar bisa atau tidak? Kamu keterlaluan. Metode pukulan kritis. Mari kita coba. Bagaimana kalau berhasil? Saya sudah memutuskan, saya akan menggunakan jurus pamungkas. Terapi kompres obat.
Biarkan aku membantu kamu. Aku akan melakukannya sendiri. Aku melakukannya lebih mudah daripada kamu sendiri. Tidak, tidak, tidak. Sungguh, aku tidak perlu. Ayolah. Kamu, hentikan itu. Yang benar saja, kamu, seorang pria dewasa, malu tentang apa? Ini hanya mengganti celana dalam, obatnya hampir habis. Kecilkan suaramu. Kamu dari mana? Kamu tidak punya rasa malu. Kenapa masih tidak ada reaksi? Geser. Sepertinya tidak bisa disembuhkan. Aku sudah melakukan terlalu banyak dosa. Ini adalah balasan untukku. Tidak, kamu adalah orang baik. Aku tahu. Menikahi pria tak berguna seperti aku tidak adil untuk kamu. Mari kita bercerai. Kamu pantas mendapatkan seseorang yang bisa berfungsi. Transfer aku 1 juta. Aku marah. Sepertinya aku harus mengambil risiko. Reaksi sisik ular terlalu kuat. Jika aku tidak hati-hati, itu akan menjadi kompensasi berlebihan. Kecuali sebagai upaya terakhir, jangan gunakan itu. Lawan racun dengan racun. Untuk membalas kebaikan, aku akan berusaha sepenuhnya. Apa yang kamu lakukan? Obat yang luar biasa. Kali ini, aku jamin ini akan menyembuhkan kamu. Lupakan saja. Untuk membangunkan kamu. Aku sudah menyiapkan kejutan khusus. Tunggu aku, suami. Ganti. Tapi aku lihat di video bahwa pria suka seperti ini. Ganti. Ganti, ganti, ganti. Ganti. Itu aneh. Obatnya seharusnya sudah bekerja sekarang. Aku menggunakan begitu banyak obat. Apa yang sebenarnya salah? Kamu yakin? Kamu tidak di sini untuk balas dendam? Hei, bukannya kamu tidak bereaksi? Siapa bilang aku tidak bereaksi? Saat ini, aku merasa seperti aku. Akan meledak. Aku merasa seperti... akan meledak. Benarkah? Ini adalah keajaiban medis. Kondisi Tuan Muda sudah lebih dari setengah sembuh. Luar biasa, luar biasa. Yunchu, kamu benar-benar memiliki sentuhan ajaib. Bukankah sudah kukatakan? Sekarang kamu percaya padaku? Kamu hanya beruntung. Apa maksudmu? Begitu dia pulih sepenuhnya, dia akan bahkan 10 kali lebih kuat daripada sebelum tersambar petir, 7 kali semalam. Bukan lagi mimpi. Bukankah itu berarti kita bisa memilih hari untuk menyempurnakan pernikahan? Ya? Kita tidak bisa terburu-buru. Tuan Muda masih butuh suplemen obat. Tidak apa-apa. Ibuku bilang, hal-hal baik layak ditunggu. Aku akan menunggumu. Jika kita ingin Heian cepat pulih, kupikir kita masih harus pergi ke lelang Sabtu depan. Kita harus bertemu Immortal Liu. Ku dengar bahwa ramuan abadi Tianshan yang paling berharga juga akan muncul di lelang. Untuk pemulihan cepat Heian, dan untuk segera menggendong cicit kita harus memenangkan tawaran itu. Mengapa kamu masih tidak percaya bahwa aku bisa menyembuhkannya? Berhenti. Personel tidak berwenang dilarang masuk.
Apakah kamu punya janji kunjungan? Aku di sini untuk menemui suamiku. Ini adalah grup Shu. Ditambah, orang penting datang hari ini. Orang penting siapa? Kapan Hu Yao datang? Hu Yao. Hu Yao, aku cinta kamu. Hu Yao. Hu Yao, bisakah aku dapat tanda tangan? Bau aneh apa itu? Bau apa itu? Jadi itu si rubah betina. Orang mencurigakan sepertimu harus segera meninggalkan grup Shu kami. Sudah. Aku tidak tahu grup Pak Shu sendiri memperlakukan istrinya dengan tidak hormat seperti ini. Ibu Shu, Bagaimana menurutmu? Keluar, keluar. terima kasih, Direktur An, sudah mengampuni kami. Nona muda, apa yang membuat Nona datang tiba-tiba? Lain kali, beritahu aku. Aku akan atur mobil. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ada keperluan apa hari ini? Aku membawakan sup obat untuk Suhean. Kamu paham? Tapi, Direktur Shu mungkin sedang bersama klien sekarang. Ini, Nona muda. Airnya di atas meja. Kalau butuh apa-apa lagi, cari aku saja. Perusahaan kami mungkin agak besar, jadi mungkin Nona tidak menemukanku. Nona juga bisa telepon aku. Kalau tidak suka menelepon, bisa kirim pesan. Cari aku saja kalau perlu. Nona Hu, apa yang membawa Nona ke grup Shu kami? Seluruh kota Jiang ingin sekali berkolaborasi membuat film dengan Nona Hu Yao. Patek bahkan menawarkan 2 miliar untuk hak eksklusif. Tapi Nona Hu Yao kami menolak. Dia bersedia berkolaborasi dengan Anda secara gratis. Oh? Kenapa? Karena aku di sini untuk membalas kebaikan. Karena aku datang untuk membalas budi. Ini, THH. Aku bahkan tidak peduli apa yang dia lakukan. Membalas budi? Aku benar-benar datang untuk membalas budi. Baik itu nama, kekayaan, bahkan aku sendiri, asalkan kamu mau, semua yang aku punya adalah milikmu. Astaga, kenapa aku bertemu dengan kompetitor? Aku tidak mau. Kamu mungkin tidak percaya, tapi guru bilang, kita punya hubungan dari kehidupan sebelumnya. Kamu menyelamatkan aku, jadi aku harus membalas kamu. Suhean, kamu memang terlalu banyak waktu luang. Kamu memang suka menyelamatkan binatang kecil, kan? Aku percaya kamu. Sayangnya, aku sudah punya satu di rumah. Tapi, Kalau tidak ada hal lain, mohon pergi. Presiden Shu, kamu tahu tidak ada banyak orang yang sedang memperebutkan aku sekarang? Berapa banyak? Kamu. Shuhean kemana? Kamu tidak boleh masuk. Aku ayahnya. Aku akan masuk jika aku mau. Shuhean, kamu melakukan ini dengan sengaja untuk mengambil orang dari keluarga Zhao kami? Grup Zhao kami film yang baru direncanakan akan mendapatkan tambahan 600 juta dalam pendanaan asalkan Nona Hu Yao menjadi pemeran utama. Sekarang kamu sudah mengambilnya, kamu dengan sengaja menentang keluarga Zhao kami, begitu? Bangsat, apakah kamu masih melihatku sebagai ayahmu? Aku tidak ingin ada hubungan dengan keluarga Zhao kamu. Apakah mau bekerja sama dengan kamu? Mungkin tergantung pada keinginan Nona Hu sendiri. Jadi, apakah kamu benar-benar tidak mau menerima tawaranku? Tak ada yang gratis di dunia ini. Tetapi ada jebakan gratis. Gratis apa? Shuhean, kamu berani mengatakan itu? Keluarga Zhao kami menawarkan 30 juta untuk peran itu. Dan juga, mantel bulu rubel kelas atas ini. Adalah hadiah pertemuan untuk Nona Hu. Saya harap Nona Hu akan menerimanya. Lagi pula, saya percaya hanya Nona Hu yang bisa memakai bulu rubel yang begitu indah. Bagus. Saya suka. Saya setuju untuk bekerja sama dengan grup Zhao. Itu bagus. Nona Hu, kamu benar-benar penyelamat saya. Aku tidak di sini untuk membalas budi. Aku di sini untuk balas dendam. Di kehidupan sebelumnya, kau, Zhao Pengfei, menguliti ayahku untuk membuat mantel kulit rubah. Di kehidupan ini, aku akan menghabiskan esensi dan darah kedua anakmu, meninggalkanmu tanpa keturunan. Aku akan memastikan semua orang di keluarga Zhao mati tanpa penguburan yang layak. Kalau begitu, Nona Hu, malam ini, datang menemui saya untuk menandatangani kontrak. Oke. Satu demi satu. Zhao Shuai, kau sendiri yang menyebabkan ini.
Shu Heian, kau kalah lagi. Kamu harus bekerja lebih keras. Kalau tidak, saat giliranmu, kau harus antre hanya untuk menjilat sepatu saya. Kalau begitu, saya harap kerja sama Anda menyenangkan. Saya tidak akan mengantar Anda keluar. Shu Heian, cepat atau lambat, kamu juga akan mati di ranjang saya. Kenapa dia datang ke sini? Dia sudah duduk di sini menunggu saya selama ini. Suami. Peluk aku. Suami. Peluk aku. Oh, Presiden Shu. Nyonya muda sudah menunggu Anda di sini lama sekali. Dia bilang dia membawakan Anda makanan. Ini bukan hanya makanan, ini adalah tonik obat. Isinya, bawang perai, loach, dan ginjal domba, teripang, daging keledai, dan testikel babi. Semuanya untuk meningkatkan vitalitas pria. Baiklah, saya tidak akan mengatakan lebih banyak. Asalkan Anda mau, semua yang saya miliki adalah milik Anda. Kamu bau sekali. Aku pergi. Apa yang kamu pikir? Apa maksudnya dengan itu? Apakah dia berpura-pura sulit dengan saya? Oh, saya pikir Nyonya muda hanya memberikan Anda pukulan, lalu buah manis. Begitulah cara saya memahami itu. Apakah saya bau? Apakah saya... Untuk saya, itu berbau seperti aroma pria sejati. Makan lagi. Ham. Lelang tanaman obat besok. Heian, ajak Yuncu beli pakaian formal untuk acara itu. Untuk menunjukkan kita serius. Dan memberi Liu yang sakti kesan yang baik. Dengan begitu, kita bisa minta bantuannya untuk menyembuhkan penyakit tersembunyi Heian. Liu yang sakti apa? Dia benar-benar begitu kuat? Ayah, ibu. Xiao bye-bye. Kita di kota Jiang. Kita akan urus beberapa urusan mendesak dulu. Nanti kita ketemu lagi. Baik. Kamu sibuk saja dulu. Sayang, aku ajak kamu ke spa. Sudah makan? Ayo. Apa? Berapa umurmu? Wajahmu berantakan. Keluar seperti itu. Membuatku malu. Suami, jangan beli baju lagi sekarang. Aku mau main ini. Ayo, suami. Lain kali, jangan panggil aku suami. Lalu aku harus memanggilmu apa? Panggil aku suami. Oke, suami. Oh, suami. Saran saja, ini susah didapat. Jangan meremehkan aku. Kenapa kamu harus mengambil boneka ini? Karena mirip kamu. Jelek tapi lucu. Tolong, aku rela tukar 10 tahun hidupku untuk boneka ini.
Hore, kita dapat. Ayo pergi. Presiden Shu, kamu benar-benar memanjakan Nyonya Muda. Bilang ke pemilik untuk kasih dia 100.000. Atur mesin ini agar 100% berhasil. Paham. Jangan bicara omong kosong. Kalau dia sedikit saja tidak senang, aku harus bayar dia 1 juta. Aku seorang pengusaha. Aku hanya melakukan apa yang lebih hemat. Paham. Kamu bisa kembali kerja sekarang? Oh. Terus saja bersikap keras kepala. Ya ampun, anak ini terkena kutukan racun. Tunggu. Apa? Kamu berisiko mengalami kelahiran prematur. Bayi berada dalam posisi yang tidak benar. Tali pusar melilit leher, sangat berbahaya. Apa omong kosong yang kamu keluarkan, penyihir? Kami baru saja melakukan pemeriksaan. Bayinya sehat-sehat saja. Teruslah mengutuk anakku, dan aku akan mencabik mulutmu. Yun Chu, ada apa? Su Hean. Kamu kenal dia? Dia adalah saudara perempuan Zhao Pengfei. Jadi, ini adalah wanita desa yang kamu nikahi. Makanya ayahmu bilang dia adalah seorang yang tidak sopan orang desa. Sangat belak-belakan dan kurang sopan. Kamu tidak tahu cara mendisiplinkannya. Wanita jenis apa yang aku nikahi? Tidak ada urusan dengan seseorang bernama Zhao. Bagaimanapun, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Kamu dalam bahaya besar sekarang. Kamu perlu cepat ke rumah sakit. Aku rasa yang perlu ke dokter saraf adalah kamu. Mengingat kamu sedikit anggota keluarga yang lebih senior, aku akan membiarkannya kali ini. Ayo kita pergi, sayang. Masih marah? Sudah merasa lebih baik? Sedikit lebih baik. Bagus. Ah, sakit. Istri, kenapa, istri? Perutku sakit sekali. Istri, kuatkan. Aku masih ingin pergi melihatnya. Bagaimanapun, anak itu tidak bersalah. Halo, ini 120, istri saya mau melahirkan, cepat datang. Apa? Kamu tidak akan datang selama setengah jam lagi. Kamu mau istri saya melahirkan di tempat parkir, istri, kuatkan. Aku merasa bayi mau keluar. Ada yang bisa membantu kami? Ada dokter? Dokter? Aku dokter kandungan dari rumah sakit top. Dokter, tolong selamatkan istri saya. Dokter? Bayinya dalam posisi sungsang, dan tali pusar melilit lehernya. Posisi sungsang, tali pusar melilit leher, itu sangat berbahaya. Semua yang dia katakan ternyata benar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kami tidak punya alat bedah cesar di sini. Jika dia tidak bisa dibawa ke rumah sakit dalam 10 menit, hanya ada 2 pilihan. Salah satunya, kita menarik bayinya dengan paksa, tapi bayi akan mati karena sesak napas karena tali pusar. Pilihan kedua adalah biarkan dia tersangkut di sini, tapi ibu akan mati karena pendarahan besar karena distocia. Kamu bilang, kami hanya bisa menyelamatkan salah satu dari mereka? Zhao Mei, selama kamu bagian dari keluarga Zhao, semua harus mati. Suami, selamatkan bayi. Kami sudah minum banyak obat, dan mendapat banyak suntikan. Aku tidak bisa membiarkan keluarga Deng habis tanpa penerus. Tidak. Dokter, aku... Jika kamu ragu lagi, kamu tidak bisa menyelamatkan salah satu dari mereka. Sudah. Ibu sudah syok. Dokter, tolong selamatkan istri saya. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa menyelamatkannya sekarang. Aku tidak berani. Istri Anda tidak sadarkan diri dan tidak bisa mengeluarkan tenaga. Sedikit saja, kesalahan 2 nyawa, bisa hilang. Aku mohon, dokter. Anda tidak bisa hanya berdiri dan melihatnya mati. Aku hanya seorang dokter kandungan. Aku bukan dewa. Jika 2 nyawa hilang, aku tidak mampu membayar kompensasi. Jangan hancurkan aku. Tidak, aku tidak akan. Aku tidak akan menyalahkan Anda. Tolong selamatkan istri saya. Bahkan jika kita memaksa bayi keluar sekarang, istri Anda tidak ada cara untuk menghentikan pendarahan, dia tetap akan mati. Dia tampak seperti akan menghilang cepat. Ada yang bisa membantu kami? Bahkan dewa akan sulit menyelamatkannya sekarang. Aku mohon kepada semua, tolong selamatkan kami. Ada yang bisa membantu saya? Aku mohon. Aku akan melakukannya. Aku yang akan melakukannya. Percayalah padaku.
Aku bisa menyelamatkan istri dan anakmu. Tunggu dulu, bukankah kamu gadis liar itu dari pedesaan? Kamu tahu apa soal menyelamatkan orang? Betul, kamu cuma gadis liar bahkan tanpa izin praktek medis. Izin praktek medis itu apa? Bukannya tadi kamu yang menyemburkan racun dan mengutuk kami? Sekarang istri dan anakku nyaris mati? Sekarang kamu puas dan senang? Ulangi lagi. Kalian semua. Istri, kamu sadar. Sekarang percaya tidak kalau aku bisa menyelamatkan istri dan anakmu? Ini istriku. Orang baik dilindungi langit. Apa yang diketahui gadis kampung bodoh sepertimu? Kamu tahu apa? Sakit. Minggir. Jangan sentuh istriku dengan tangan kampungmu yang kotor itu. Kamu orang awam, jadi jangan ikut campur sembarangan. Dokter profesional saja tidak berani mengobatinya. Mengapa kamu cari perhatian? Sudah tidak ada waktu lagi. Minggir. Kalau kamu tidak biarkan aku menyelamatkan mereka, bersiaplah untuk mengurus jenazah istri dan anakmu. Membiarkanmu membantu persalinan justru akan membunuh mereka. Nyawa istri dan anakku sangat berharga. Kalau ada apa-apa dengan mereka, apakah kamu bisa menggantinya? Kamu ini, kenapa kamu tidak bisa diajak bicara? Kalau kamu terus bersikap tidak masuk akal, jangan kira aku tidak akan memukulmu. Kalau ada apa-apa, grup suku akan bertanggung jawab penuh. Perlakukan dia dengan percaya diri, aku yang jagain. Semuanya, lihat. Itu Shu Hean, CEO grup Shu. Demi seorang gadis biasa, dia mempertaruhkan seluruh reputasi grup Shu. Aku lihat di online semua orang bilang Direktur Su salah menikahi wanita dan itu bikin kesal banget. Iya, benar. Semua orang di online lagi nyumpahin Bai Yunchu. Iya, Direktur Shu salah menikahi wanita, dan itu bikin kesal banget. Berani-beraninya nyumpahin menantuku? Gue yang bakal nyumpahin lo sampai mati? Bocah-bocah brengsek, terdengar suara marah, kalian pada ngapain di sini? Aku, Shuruyan, sayang sama seluruh keluarga kalian. Lupakan saja, Nona, jangan cari masalah sendiri. Betul, jangan repot-repot untuk hal yang sia-sia. Jangan khawatir, percayalah padaku. Aku percaya kamu. Sayang, tunggu. Nggak ada waktu, minggir. Kalau bukan karena anaknya tidak bersalah, kamu pikir aku mau urusin kamu? Kamu, 1 menit lebih lambat, Dewa pun nggak bisa nyelamatin dia. Kamu nggak dengar? Minggir buat istriku. Mengoreksi posisi janin, melepaskan lilitan tali pusar. Aduh, istri. Kalau dia sampai membunuh ibu dan anaknya, keluarga Shu akan hancur. Apa dia akan baik-baik saja? Kayaknya dia cuma main-main aja. Kenapa sekarang malah lebih kesakitan? Kamu benar-benar tahu apa yang kamu lakukan? Presiden Shu, Anda harus benar-benar membuat batasan antara Anda dan wanita gila ini. Jangan pertaruhkan masa depan keluarga Shu. Dokter akan segera tiba. Hentikan apa yang kamu lakukan. Serahkan pada ahlinya. aku sedang mengeluarkan racun jahat. Kamu mau kubuat bayar dengan nyawamu? Berhenti, aku akan melawanmu. Istri, bagaimana kondisimu? Ya ampun, bayinya benar-benar lahir hidup. Ya ampun, bagaimana mungkin? Istri dan anakmu sudah dibawa ke rumah sakit. Keduanya selamat. Terima kasih, istri dan anakku sangat beruntung. Beruntung apa? Kamu harusnya berterima kasih padanya. Apa? Bukannya dia cuma main-main tadi? Kalau bukan karena Nona ini yang turun tangan membantu, istri dan anakmu tidak akan tertolong. Kamu harusnya berterima kasih padanya. Nona, atas kebaikanmu yang besar ini, terimalah hormatku. Terima kasih sudah tidak mendendam dan membalas kejahatan dengan kebaikan. Tadi kan kamu mau mukul aku? Yang pantas dipukul itu aku ini. Maaf. Sudah, ayo berdiri sekarang. Keponakan yang baik, kamu benar-benar menikahi istri yang luar biasa. Nyawa bibi dan sepupumu diselamatkan oleh kalian berdua. Mulai sekarang, kalian berdua adalah penyelamat keluarga kami. Kalau ada apa-apa yang perlu dari pamanmu, paman siap membantu. Kalau ada siapapun di keluarga Zhao yang berani berkata sepatah kata pun melawan kalian berdua, termasuk ibu tiri dan saudara laki-lakimu, aku yang pertama akan berurusan dengan mereka. Lihat, saham grup Su melambung tinggi. Terus naik sampai batas atas. Inilah hasilnya kalau berbuat baik. Lihat kan, sudah kubilang aku datang untuk membalas budi, kan? Kok kamu bisa hebat sekali? Aku cuma belajar dari orang tuaku di kampung. Pokoknya, terima kasih sudah tanpa syarat mempercayaiku tadi. Ayo pergi. Aku akan ajak kamu beli baju. Ayo.
Kutukan yang kulemparkan begitu kejam, tapi kamu masih bisa memecahkannya. Aku benar-benar ingin tahu makhluk apa kamu ini sebenarnya. Coba lihat, ini desain terbaru toko kami. Wah. Kenapa semahal ini? Nona, ini terbuat dari kulit ular langka. Coba raba kalau tidak percaya. Kulit ular, ya ampun. Bikin aku hampir mati ketakutan. Bawa pergi baju ini, cepat. Tadi kan kamu tidak takut apa-apa? Kok bisa sepotong baju membuatmu ketakutan seperti ini? Benar-benar dia. Takut sama ular. Masa sih cuma tikus bau? Cantik banget dia. Hah? Siluman tikus kecil. Nggak perlu takut. Aku nggak peduli. Aku nggak mau lihat benda ini. Baiklah, baiklah. Bawa pergi. Baik, Pak. Lihat tuh istrinya si pria itu manja banget. Kenapa dia masih memanjakannya? Memanjakan? Menurutku dia cuma lihat harganya dan gak mampu beli. Mereka cuma pura-pura. Betul. Gak punya uang, sok gaya. Suamiku, aku rasa aku butuh segelas milk tea buat tenangin diri. Ribet amat. Sama kayak yang dulu. Suamiku yang terbaik. Cantik banget nih Huyao. Bisa minta tanda tangan? Huyao cantik banget ya. Huyao ada di sini. Huyao, tolong tanda tangan. Hei, Huyao. Huyao, kamu cantik banget. Yao Yao. Kamu cantik banget. Siluman rubah. Badan datar banget. Nggak tahu Su Hean lihat apa di dirinya. Kenapa dia secantik itu? Sangat anggun? Kenapa masih ada orang di sini? Kalian enggak tahu aturanku? Iya, kami akan tutup tokonya segera. Kenapa masih ada orang di sini? Kamu tidak tahu aturan saya? Ya, kami akan tutup toko sekarang. Nona, tolong pergi sekarang. Hah? Kamu membuka pintu di siang hari bolong. Bukannya untuk menyambut pelanggan? Kamu bahkan tidak mengenalnya? Dia adalah selebritas kelas atas. Setiap kali dia datang, toko harus ditutup, kami hanya melayani dia sendiri. Tapi kamu tidak pernah bilang sebelumnya. Bukankah itu berarti aku datang ke sini sia-sia? Dia adalah anggota kelas atas yang sejati. Setiap kali dia datang, haruskah dia benar-benar memberitahu orang kelas bawah seperti kamu? Konyol. Kelas atas, kelas bawah apa? Kami jelas-jelas sama-sama pelanggan. Dia datang sekali untuk berbelanja, itu jutaan. Tapi kamu, baju yang hanya 50.000 yuan baju, membuatmu ketakutan. Aku sangat mencintaimu, Yao Yao. Yao Yao, kamu sangat cantik. Yao Yao, aku mencintaimu. Orang-orang biasa, terlalu berisik. Bisa toko ditutup sekarang? Ya, kami akan tutup toko segera. Oh, tolong pergi saja. Jangan membuat kami susah orang-orang pekerja. Kalau miskin, jangan sok kuat. Cepat pergi ke toko baju murah di seberang jalan dengan suamimu. Hei, kamu. Keluar saja dari sini, cepat. Kami benar-benar harus tutup toko. Toko ditutup. Mari kita lihat siapa yang berani. Wah, kakak tersayang. Begitukah caramu memikat wanita? Dengan milk tea murahan? Minuman orang miskin? Aku minum yang aku suka, bukan urusanmu. Hahaha. Jadi, kau menikahi seorang wanita rendahan yang lusuh. Hei. Tenang. Perbedaan antara kedua kakak beradik sangat besar. Kudengar kakak Tuan Zhao tidak disayang. Dia diusir. Ini toko mewah. Kami tidak mengizinkan minuman luar yang murahan. Siapa bilang? Orang miskin yang cuma mampu milk tea murahan, keluar sekarang. Kalau tidak pergi, aku akan panggil satpam untuk mengusirmu. Kau? Jangan main kasar, tapi beri mereka pelajaran kecil. Bagaimana kau bisa begitu yakin daya beli kami lebih rendah dari mereka? Bercanda dengan siapa? Sok percaya diri. Jelas-jelas orang miskin. Ya, jelas-jelas pura-pura. Wanita yang dibawa seorang pria adalah wajahnya. Saat ini, aku... Pacaran. Aku pacaran dengan seorang selebriti wanita. Dan kau menikahi seorang kampungan yang tidak punya status atau latar belakang. Apa yang bisa kau beli? Masa bisa dibandingkan? Nona Hu kami adalah selebritas papan atas, dihitung per hari, gaji hariannya lebih dari 2.080.000 rupiah.
Bahkan sebagian kecil dari gaji hariannya, 80.000, lebih dari yang kalian berdua bisa hasilkan dalam setahun penuh. Lalu ada tuan muda Zhao kami, dia berasal dari keluarga kaya paling terkemuka di Jiangcheng. Menghancurkanmu akan semudah menghancurkan semut. Dan bagaimana denganmu? Bahkan yang termurah pakaian di toko kami, kamu bahkan tidak berani mencobanya, kamu pucat melihat label harganya, tapi kamu masih berpura-pura takut. Aku sudah lihat orang miskin, tapi tidak pernah yang aneh seperti ini. Suamiku sangat kaya. Uang saku yang dia berikan padaku dengan transfer biasa saja, 1 juta rupiah. Diberikan padamu? Mungkin itu dari permainan Doudizu, Joker Bomb? Tepat sekali. Kalau tidak punya uang, mengapa pura-pura jagoan? Astaga. Kakak tercinta, kakak sayang, kamu, anjing liar diusir dari keluarga Zhao, orang buangan total, benar-benar tidak bisa bandingkan dengan aku dalam hal apapun. Aku hanya akan tanya satu hal. Aturan tentang menutup toko untuk mereka berdua ini, siapa yang menetapkannya? Manajer toko kami yang menetapkannya. Lalu, kamu pikir kamu layak untuk mengubah aturan? Panggil manajer tokomu ke sini, dan kamu akan tahu dengan sendirinya apakah aku layak atau tidak. Kamu pikir bisa seenaknya menyuruh kami? Kamu pikir kamu siapa? Berhenti membuat masalah dan keluar. Kami harus melayani dengan baik Nona Huyao dan Tuan Muda Zhao. Ada keributan apa ini? Ribut-ribut apa ini? Manajer, Anda datang di waktu yang tepat. Ada 2 pengacau yang tidak tahu diri. Standar seperti apa yang dimiliki toko kalian sekarang? Hah? Orang-orang seperti ini, mengelola perusahaan kecil yang menyedihkan, pantaskah mereka berbelanja di toko yang sama dengan keluarga Zhao kami? Tuan Muda Zhao, jangan khawatir. Akan saya urus. Pergi sana. Sejujurnya, aku hanya ingin memastikan kalau di toko ini, siapa yang lebih banyak belanja bisa menyuruh yang lain untuk pergi. Ya, iya, benar. Wahahaha. Jangan-jangan kau mau menyuruhku pergi? Bukan cuma harus pergi, tapi kau juga harus minta maaf pada istriku. Siapapun yang mengganggu wanitaku akan membayar harganya. Wahahaha. Kakak, sungguh suka sekali ya berlagak berani di depan wanita. Hahaha. Baiklah. Hari ini, akan kutunjukkan padamu apa itu kekuatan sejati. Untuk mengajarimu kalau miskin, jangan bertingkah seperti raja di depan orang lain. Oke. Sayang, aku juga punya tugas untukmu. Habiskan uang sepuasnya hari ini. Ya, sayang, akan kuhabiskan dengan gila-gilaan. Jangan tanggung-tanggung. Nada bicara Tuan Shu cukup luar biasa. Aku malah jadi semakin mengagumimu. Dia cuma bisa berlagak di depan orang luar. Di depan keluarga Zhao kami, dia bahkan bukan seekor anjing. Banyak omong, tanpa tindakan. Begitukah? Nona Hu, apapun yang kau suka di sini hari ini, pilih sesukamu. Semuanya tanggunganku, Tuan Muda Zhao. Kecuali teleskop ini, aku nggak mau. Bungkusin yang lain buat aku. Baik, Bu Hu. Kenapa kamu cuma milih barang-barang murah buat dibeli? Wah, aku cuma suka aja. Sama yang ini juga. Hei, pilih yang lebih mahal. Ditambah 10, jadi 105. Aku nggak terlalu suka apapun di lantai ini. Bungkusin yang lain buat aku. Siap. Udah cukup. Kita pasti menang. Aku nggak beli lagi. Dasar pelit. Tapi makin banyak menang, makin gengsi kamu. Bukannya aku cuma mikirin kamu, Kang. Mikirin. Mikirin aku? Setiap kali kita kencan, kamu bawa aku ke sini. Apa kamu cuma ngincar duitku? Aku hampir kering sama kamu. Kalau aku cari duit, ngapain milih kamu? Oh, salahku. Salahku. Aku nggak mau ngomong sama kamu sekarang. Hei, jangan gitu dong. Hei, ada yang kesini. Hei, di sini. Iya, kamu. Hei, ada apa? Keluarin barang paling mahal di toko ini buat aku. Oke. Wah, Ya ampun. ini benar-benar cantik banget. Ini harta karun toko kami. Celana dalam bertabur berlian, cuma 3 juta per buah. Waduh, 3 juta.
Namanya juga sangat indah. Namanya Night of Radiance. Wah, seksi. Nanti, aku akan memakainya untukmu setiap hari. Kamu bisa pakai itu? Tidak akan sakit kalau dipakai? Astaga, itu terlalu mewah, bukan? Hahaha. Tidak sama sekali. Asalkan kamu suka, aku bisa membelinya untuk kamu pakai tanpa diulang selama seminggu. Benarkah, Tuan Zhao? Ada juga warna lainnya. 7 warna. Pakai sesuka kamu. Haha. Bagus. Aku juga suka ini. Kamu juga mau pakai ini? Aku rencananya mau DIY. Buat jadi pelindung lengan, pasang berlian di atasnya, memukul orang pasti sakit. Bagus. Nah, karena untuk 2 tangan, kita perlu beli 2. Pengeluaran Nona Bai sekarang sudah 5 juta lebih. Apa? Mungkin kamu sudah tidak mampu membelinya lagi. Kakak, Aku. para fans di luar sedang melihat. Baiklah. Pakaian dalam seperti ini. Ambilkan 7 lagi untukku. Segera. Apapun yang dia mau, ambilkan yang sama untukku. Kamu. Tambahkan juga sepasang anting. Kamu. Baiklah. Aku tidak percaya kamu bisa membayarnya. Ini. Gesek kartunya. Total belanja Anda 22.380.000 yuan. Total belanja Anda 22.400.000 yuan. Wah, suamiku, kamu hebat. Bagaimana mungkin kamu kalah? Diam. Masih mau bersaing, adik? Kamu. Halo, ayah? Dasar pemboros, kau menghabiskan 22 juta uangku hanya untuk membeli 7 celana dalam. Apa wanita-wanita itu sudah membuatmu gila? Hanya dalam 1 minggu, kau telah menghabiskan semua modal likuidku. Mulai sekarang, kartu tambahanmu ditangguhkan. Sial? Jika ukurannya tidak pas, bisakah kita kembalikan atau tukar? Maaf, Tuan Muda Zhao. Untuk barang mewah, semua penjualan bersifat final. Terima kekalahanmu dengan lapang dada. Manajer toko, antarkan kedua orang ini keluar, ya, bos? Apa? Bos, Benar. Toko ini milik Direktur Shu. Mustahil. Kamu hanya punya satu perusahaan film kecil yang jelek. Itu hanya bisnis sampingan kecil saya yang baru. Lalu villa kecil yang jelek milikmu itu? Kakek bilang dia suka yang kecil. Katanya bisa mengumpulkan energi. Yang besar, saya punya sekitar 10 lebih. Terima kasih untuk pembelian Direktur Zhao hari ini. Donasikan semua profit hari ini ke Yayasan Amal, ya, bos? Dan, semua perhatikan. Mulai sekarang, berapapun tingkat belanja pelanggan, mereka semua dipersilakan datang dan mencoba pakaian. Tidak boleh ada penutupan toko. Diskriminasi apapun tidak diperbolehkan. Ini toko saya. Aturan saya adalah aturan. Ya. Dan, apa yang ingin dimakan atau diminum pelanggan di masa depan bukan urusanmu, tentu. Dan untuk kalian dua, bertingkah seperti anjing untuk orang kaya dan main kuasa dengan orang miskin, jangan berpikir hanya karena kerja di toko mewah, kalian jadi mewah. Orang sombong seperti kalian masuk daftar hitam di seluruh industri. Bos, saya salah. Bos, saya salah. Kami salah. Jangan mengganggu, minggir. Oh, sekarang saya paham. Kamu sengaja bersaing dengan saya karena kamu punya toko ini. Kamu bisa membatalkan tagihanmu kapanpun. Tuan Muda Zhao, kamu salah paham. Tidak hanya toko ini milik Direktur Shu, tapi seluruh jalan komersial. Milik Direktur Shu. Saya tahu suami saya kaya, tapi saya tidak tahu dia begitu kaya. Sayang, kayaknya dia ketakutan sama kamu karena kamu terlalu hebat. Tidak mungkin. Waktu kamu dan ibumu diusir dari keluarga Zhao, kamu sama sekali tidak punya apa-apa. Kamu cuma sampah kelas terendah di masyarakat ini. Betul? Kalau begitu, aku harus berterima kasih padamu dan ibumu. Walaupun Presiden Shu rendah hati, kekuatannya saat ini sama sekali tidak kalah dengan keluarga Zhao-mu. Lagi pula, dia sangat setia dan berbudi luhur. Dulu waktu perusahaan menghadapi krisis, Presiden Shu lebih memilih berhutang ke rentenir sendiri, hanya untuk membayar kami gaji double, supaya kami bisa merayakan tahun baru Imlek dengan tenang di rumah. Masa orang seperti Presiden Shu, yang terus mengumpulkan kebajikan, bisa tidak sukses? Dia benar-benar pria hebat. sepertinya yang tidak bisa kamu dapatkan selalu yang paling diinginkan. Begitu aku sudah menguras Zhao Shuai habis-habisan, giliranmu nanti. Hamfa, Shu Hean.
Tidak mungkin. Kamu cuma sampah. Masa kamu pantas punya tempat seperti ini, mal seperti ini? Kamu cuma nyantol sama wanita kaya, gigolo. Wah, jadi bahkan tanpa pakai sihir, rasanya tetap enak banget. Boleh aku pukul dia sekali lagi, sayang? Boleh. Suamiku sanggup bayar ganti ruginya. Oke, makasih, sayang. Kamu pikir aku? Aku pasti akan. Maaf, sayang. Aku tambah 1 pukulan lagi biar simetris. Kalian berdua gila. Lanjutkan bicaramu. Menjauh dariku, wanita gila. Wah, Tuan Muda Zhao. Sedang apa kau? Baiklah, Shu Hean. Kau harus tahu, keluarga Zhao adalah bangsawan teratas di kota Jiang. Di lelang besok, aku akan pastikan kau tahu jarak antara kita. Hei, Pergi sana, sekarang. Baik, coba pakaian yang kau beli. celana dalam? Yang akan kau kenakan di lelang besok. Oh, baiklah. Kenapa macet? Mungkinkah karena menyelamatkan terlalu banyak orang menghabiskan terlalu banyak tenaga gaib? Jangan biarkan ini terjadi lagi. Baik. Suami. Aduh, kamu menyakitiku. Aku bahkan tidak menggunakan tenaga. Ternyata Presiden Shu dan istrinya suka main-main di ruang ganti. Oh, lebih lembut sedikit. Kecilkan suaramu. Naikkan sedikit lagi. Sudah hampir, sudah hampir. Aku sedang mengusahanya. Biasanya ketika aku melihat Presiden Shu, dia tampak sangat serius dan sopan, siapa sangka. Dia bisa begitu liar di ranjang. Baik, sudah selesai. Berbalik dan lihat. Ternyata suamiku memang berguna untuk sesuatu. Kamu? Apakah kamu? Kamu punya penyakit jantung? Gak apa-apa, aku juga bisa menyembuhkannya. Lebih mudah daripada memperbaiki yang di bawah. Kenapa kamu gigit? Karena terlalu banyak bicara. Bagus, kita sudah selesai. Direktur Shu. Cepat sekali. Cepat dalam hal apa? Kepalamu cuma penuh pikiran kotor. Presiden Zhao, kamu benar-benar punya akal-akalan. Kamu berhasil mengundang Immortal Liu. Aku dengar dokter ilahi Liu ini punya kekuatan untuk menghidupkan orang mati dan menumbuhkan daging di tulang. Benar. Konon katanya dia bahkan bisa memverifikasi ramuan abadi kualitas terbaik. Hanya 1 daun saja bernilai puluhan juta. Aku juga dengar putrinya cukup tangguh, dikenal sebagai dokter ilahi kecil. Hei, ngomong-ngomong, Presiden Zhao, aku dengar putra sulungmu juga membawa istri barunya ke sini hari ini. Istri baru apa? Dia jelas cuma orang kampungan yang jelek. Lupakan saja. Siapa tahu gadis desa liar seperti apa dia? Sangat menakutkan. Astaga, Nona Hu ternyata ada di sini. Ya, ini benar-benar kehormatan seumur hidup bertemu denganmu. Baiklah. Jangan sebut lagi putra sulungku yang sial itu. Aku sudah mengusirnya dari rumah lama sekali. Kakak laki-lakiku pasti sangat putus asa. Dia akan makan sayuran liar apapun atau sampah. Karena itu aman. Lagi pula, tidak ada pria yang mau dia.
Cantik sekali. Siapa ini? Bagaimana mungkin? Mirip seperti artis wanita. Benar-benar cocok. Sangat pas. Kenapa mereka semua melihat aku? Karena kamu... Sayang, aku ganteng kan? Sepertinya untuk mendekati Shuhean dan menghabiskan dia, aku harus lebih menonjol dari kamu dulu. Kursi itu kelihatan sangat nyaman. Ayo kita duduk. Hei, geser, geser. Ini kursi VIP untuk acara lelang. Sangat tidak sopan. Orang kampung yang tidak tahu apa-apa. Ini kursi VIP untuk acara lelang. Hanya sponsor utama, aku, Zhao Pengfei, yang boleh duduk di sini. Sebuah kursi dan kamu membuat begitu banyak perbedaan kelas. Orang seperti kamu, yang datang untuk ikut-ikutan di kalangan atas kami, minggir. Jangan membuatku memukul kamu di tempat yang begitu berkelas. Oh, Pengfei, lihat anak yang tidak berbakti ini. Abaikan dia. Datang, ayo kita duduk. Tunggu sebentar. Minggir. Deng Wei. Ini maksudnya apa? Kalau Nona Bai ingin duduk di kursi ini, biarkan saja dia duduk di sini. Apa aku salah dengar? Pak Deng? Apa kau sudah gila? Dia cuma orang kampungan tanpa status atau latar belakang, dan dia menikah dengan orang gagal. Ini kursi VIP dilelang. Kenapa harus kita berikan padanya? Aku pemilik rumah lelang ini. Akulah yang menentukan siapa duduk di mana. Aku adalah sponsor terbesar rumah lelangmu. Kalau tidak suka, keluar. Bukan tidak mungkin bagi kami untuk mengganti sponsor di tempat. Deng Wei. Aku adalah suamimu, kakak kandung Zhao Mei. Benarkah? Lalu di mana kau, kakak kandungnya itu, saat istriku sedang melahirkan dan mengalami persalinan sulit? Kalau bukan karena Nona Bai di sini, adikmu sudah mati sekarang. Tapi di sini kau malah bersikap sok, keluar. Dasar cewek itu. Kemampuan apa yang mungkin dia miliki? Sudah, berhenti bicara omong kosong, kalian berdua. Lelang tanaman abadi segera dimulai, cepat minggir. Ayo pergi. Ceka, Nona Bai, silakan. Baiklah. Hari ini, aku akan biarkan kau merasakan bagaimana rasanya mendapat status lewat istri. Saudara-saudara, lelang tanaman obat premium sekarang resmi dimulai. Pertama, izinkan saya jelaskan aturannya. Lelang ini akan dilakukan secara buta. Hah? Kenapa itu telur emas? Bukannya ini lelang tanaman obat? Meski 9 telur emas ini terlihat sama di luar, setelah dibuka, di dalamnya mungkin ada ginseng berumur 1000 tahun, linzi liar 10.000 tahun, jamur ulat, dan banyak tanaman obat abadi tak ternilai lainnya. Tentu saja, bisa juga hanya segumpal rumput liar. Ini tergantung penilaianmu. Dan, yang lebih penting, keberuntunganmu. Ya ampun, telur-telur emas ini sudah dikenai mantra. Kekuatanku bahkan tidak bisa menembusnya. Jangan khawatir, aku pasti akan mendapatkan tanaman obat abadi untuk menyembuhkan bagian bawah tubuhmu. Aku akan mendapatkannya. Terima kasih. Sama-sama, kita kan keluarga. Selain itu, penjualan bersifat final. Tidak ada pengembalian uang, separuh dari hasil lelang akan disumbangkan untuk amal. Tunggu sebentar. Di mana Immortal Liu, yang ku spesial undang, untuk membantu mengautentikasi tanaman obatnya, kenapa dia belum datang? Kami dengan berat hati menginformasikan kepada semua bahwa Immortal Liu tidak dapat hadir karena ada keadaan darurat. Sayang sekali. Benar. Namun, dia telah mengirim murid terakhirnya, Mr. Bai King, untuk memimpin menggantikan dirinya dan mengautentikasi tanaman obat yang dibeli oleh semua. Murid Immortal Liu, pasti dia orang yang sangat luar biasa. Selamat datang Mr. Bai King. Hah? Kakak, kapan kakak menjadi murid Immortal Liu? Aneh. Bukannya dia belajar di bawah ayahku sebelumnya? Selanjutnya adalah telur emas pertama hari ini. Harga awal adalah 100.000.
Ibu, ayah, aku sudah menyuap orang dalam. Katanya nomor 1 sampai 67 semua hanya rumput liar. Yang lainnya cukup bagus. Di antaranya, nomor 9 adalah tanaman dewa tingkat tinggi. Kita hanya perlu memenangkan tawaran untuk nomor 9. Anak baik, kami akan ikuti kamu. 200.000. 300.000. 500.000. Ayo kita naikkan harga untuk orang-orang bodoh ini. Hanya orang bodoh yang akan menghabiskan ratusan ribu untuk membeli setumpuk rumput busuk. HMPH. 100 juta. 100 juta. 100 juta. Dia berani nawar 100 juta di lelang buta. Dia benar-benar seorang penjudi. Mungkin ini pertama kalinya dia ikut lelang buta. Cuma asal teriak aja. 100 juta, pertama. Boleh kan, suami? Tentu saja boleh. Membuang 100 juta untuk setumpuk rumput liar. Kita tunggu saja dan tertawakan mereka. Bukan rumput liar di dalamnya. Itu adalah ramuan Dewa Gunung Langit yang sangat berharga. Ramuan Dewa Gunung Langit? Itu penemuan sekali dalam 1000 tahun. Bahkan kualitas yang paling biasa sekalipun harganya minimal 500 juta. Telur emasnya tidak menunjukkan apa-apa. Bagaimana kamu tahu itu ramuan Dewa Gunung Langit? Jangan ngomong kosong. Istri Direktur Shu kelihatannya normal, tapi tindakannya sangat bodoh. 100 juta, kedua. Direktur Shu, wanita yang tidak peduli pada keluarga tidak layak dinikahi. Apakah itu ramuan dewa atau bukan? Istriku, anggota keluarga Shu, bisa menghabiskan 100 juta untuk rumput liar kalau dia mau. 100 juta, ketiga, terjual. Bagus, sekarang, mari kita sambut Nona Bai untuk membuka telur emasnya. Sialan, bukankah ini hanya seonggok rumput liar? Benar, sampah ini aku bahkan tidak mau ambil kalau diberikan gratis. Hei, ada apa dengan rumah lelangmu? Kamu bahkan mengeluarkan sampah busuk seperti ini untuk lelang tertutup? Apakah kamu ingin mengambil kesempatan dari ketidaktahuan Presiden dan Nyonya Shu? Lalu apa kalau aku menghabiskan 100 juta? Bahkan jika hanya untuk membuat istriku senang, apa salahnya? Kenapa kamu juga tidak percaya padaku? Ini benar-benar tanaman Dewa Tianshan. Kalau kamu tidak percaya, biar Pak Baiking memverifikasinya. Memalukan sekali. Kamu benar-benar tidak akan berhenti sampai jatuh ke dasar. Bahkan jika kamu bawa seonggok rumput rusak itu ke Pak Bai untuk verifikasi, itu hanya buang-buang waktu. Oh, sudah. Biarkan saja orang kampung ini menyerah. Cepat kita lakukan verifikasi. Kita masih perlu menawar telur emas lainnya nanti. Ya? Ini. Ini adalah ramuan Dewa Gunung Langit. Tidak mungkin. Bukannya kamu bilang yang nomor 1 itu rumput? Ada apa? Informasi saya sangat akurat. Karena ramuan Dewa Gunung Langit sangat langka, temuan sekali dalam 1000 tahun, sangat sedikit yang bisa mengenalinya. Bukannya berarti membaliknya menghasilkan setidaknya 400 juta? Tidak mungkin. Ini pasti palsu. Aku ingat. Legenda mengatakan ramuan Dewa Gunung Langit, meski tampilannya tidak menarik, bisa mengeluarkan cahaya lembut. Lihat ramuan ini. Pasti tidak bisa bersinar. Selain itu, dikatakan ramuan Dewa Gunung Langit, berdasarkan tingkat kelangkaannya, memancarkan cahaya dalam warna biru, kuning, putih. Putih adalah tingkat paling dewanya. Oh, kalau begitu ini pasti bukan ramuan Dewa Gunung Langit. Sudah aku bilang, anak perempuan itu tak mungkin beruntung begitu. Setelah semua ini, ahli autentikasi kamu juga palsu. Kalau begitu, aku akan membuat kamu menerima dengan sepenuh hati. Benar-benar bersinar. Ini memang ramuan abadi Tianshan, dan kualitasnya yang tertinggi cahaya putih murni. Sudah puas melihatnya? Nona Hu, semua legenda itu berasal dari zaman kuno. Dulu, mereka tidak punya lampu pijar yang terang benderang seperti sekarang. Itulah sebabnya cahaya putih alami ramuan ini selalu tertutupi. Mungkinkah kemampuannya benar-benar bisa melihat isi telur emas itu? Ramuan abadi Tianshan kualitas tertinggi ini pasti bernilai setidaknya 1 miliar. Wah, Nyonya Su tidak hanya cantik,
tapi juga bagaikan gudang harta berjalan. Dia baru saja dengan mudah mendapatkan keluarga Shu 900 juta. Itu aset yang banyak keluarga kaya tidak bisa dapatkan meski berjuang seumur hidup. Tapi bukannya info dari dalam bilang kalau nomor 1 cuma rumput liar? Sungguh memalukan. Apa kalian di rumah lelang ini berkolusi dan menipu? Kalau terus mengganggu staf, aku yang pertama akan mengusirmu. Selanjutnya adalah telur emas nomor 2. MC, memecahkan telur emas ini satu persatu terlalu merepotkan. Lalu apa saran Nona Bai? Aku akan memecahkan 5 sekaligus. Baiklah, dengarkan istriku. 100 juta. Tawar untuk 5. Setuju. 100 juta, satu kali. Sudah 100 juta. $200 juta. 300 juta. 500 juta. 600 juta. 1 miliar. 1 miliar, satu kali. Ada yang tawar lebih tinggi? Ayah. Nomor-nomor mana yang rencananya mau kamu tawar? 2, 3, 4, 5, 6. Bagus, bukan nomor 9. Masih ada tawaran lagi? 1 miliar, 2 kali. Tapi bagaimana kalau di dalamnya benar-benar ada Celestial Mountain Immortal Herb? Ayah, kamu mulai pikun. Celestial Mountain Immortal Herb itu hanya muncul sekali dalam 1000 tahun. Sudah dilelang. Kita hanya perlu mengamankan nomor 9. Tepat sekali. Dia cuma asal teriak 2, 3, 4, 5, 6. Mengandalkan keberuntungannya untuk menghamburkan uang. Kelima ini pasti rugi total. 1 miliar, 3 kali. Terjual? Mari kita sambut Nona Bai untuk memecahkan telurnya. Tolong undang Nona Bai untuk naik dan memecahkan telur-telurnya. Nomor 2, Gaharu kualitas terbaik. Perkiraan nilainya 10 juta. Dendrobium officinale emas lunak. Perkiraan nilainya 20 juta. Cordyceps sinensis, perkiraan nilainya 10 juta, 10 juta, juta. Ginseng kualitas terbaik, perkiraan nilainya 20 juta. Sayang sekali. Itu cuma 60 juta. Kalian menghabiskan total 1 miliar. Betul sekali. Keuntungan dari ramuan Dewa Tianshan yang baru saja kalian dapatkan. Sekarang habis semua. Untung kita tidak terus menawar. Sok tahu. Dia benar-benar mengira dirinya dewa yang serba tahu. Buru-buru apa? Masih ada nomor 6 yang belum dipecahkan. Baiklah, baiklah. Cepat pecahkan. Kami menunggu kamu memberi kami kejutan besar. Ibu, ayah, ingat yang kukatakan tadi. Informasi dari dalam bilang. Nomor 1, 6, dan 7 semuanya cuma rumput liar. Nomor 1 tadi cuma kesalahan mereka memang tidak mengenali ramuan Dewa Tianshan. Nomor 6 yang tersisa. Pasti cuma rumput liar. Ini ternyata bunga Equinox kuno. Apa? Bunga laba-laba. Kita menang lagi. Ya ampun. Kamu benar-benar datang untuk membalas budi. Sayangnya, bunga ini sudah kering. Harga jualnya cuma sekitar 10 miliar. Kalau tidak, harganya tak ternilai. Informasi dalaman apa yang kamu dapat? Bukan salahku. Siapa sangka bunga liar kering itu? Adalah bunga likoris kuno. Terima kasih sudah memberi kami kemenangan, semuanya. Dasar bodoh. Siapa yang suruh kamu menghentikanku menawar? Ayah, ramuan abadi yang asli ada di nomor 9. Uangnya sudah habis di ronde ini. Nanti kita tidak punya uang untuk menawar nomor 9. Kali ini, nomor 9 pasti ramuan abadi yang paling premium. Yang paling premium. Anak kita benar. Jangan khawatir. Duduklah, duduk.
Lelang dilanjutkan. Selanjutnya, tersisa 3 telur emas, nomor 7, 8, dan 9. Karena aku tidak bisa melihat isinya, langsung buka kartunya saja. Maaf, karena ada insiden di lokasi, kita hanya bisa langsung melanjutkan lelang. Nomor 7, ginseng Amerika kelas 2, terjual 100.000. Nomor 8, bunga salju, terjual 1 juta. Nomor 9, lingzi liar 10.000 tahun. Pasti tak ternilai harganya, kan? 500 juta. Tunggu. Ganoderma liar ini sudah busuk dari akarnya, sama sekali tidak bernilai. Hah, Makanya dia tidak menghancurkan nomor 9 tadi. Uangnya habis, ya. Lihat apa yang masih kamu punya untuk bersaing dengan kami sekarang. 1 miliar. Main-main saja dengan mereka sebentar. 1,1 miliar. Tapi total kita hanya 1 miliar. Oh, sayang. Bahkan jika kita harus menjual rumah, menjual mobil, meminjam uang, atau mengambil utang rentenir, kami harus membelinya. Ya, ayah. Asalkan kamu menang tender, balikannya ratusan miliar. Kalau bukan barang kelas atas, maukah kedua kekasih itu berjuang untuknya? 1,3 miliar. 1,5 miliar. 1,6 miliar. 2 miliar. 2 miliar, sekali. Tender cepat. Apa yang kamu lihat? Ayah, cepat. Tapi 2 miliar, 2 kali. kalau ini bukan ramuan dewa kelas atas, keluarga Zhao akan hancur. Ayah, tidak ada kalau. Jika keluarga Zhao kehilangan kesempatan ini untuk menjadi sangat kaya, kami akan menyesal seumur hidup. 2 miliar, 3 kali. 2 miliar, 3 kali. 3 miliar. 3 miliar. Ada yang mau menawar lebih tinggi? 3 miliar, 1 kali. tidak menaikkan? Ya, tidak menaikkan penawar. 3 miliar, 2 kali. 3 miliar, 3 kali, terjual. Selamat Bos Zhao untuk memenangkan lingzi liar 10.000 tahun. Cepat, minta ahli untuk memverifikasinya. Aku tidak percaya nilainya hanya 10 miliar. Xu Heian, mulai sekarang, keluarga Zhao kami adalah keluarga nomor 1 di kota Jiang. Ketika kamu melihatku di masa depan, ingat untuk tunduk dengan baik. Kamu dan si manis kecilmu akan berada di bawah kaki kami selama hidupmu. Di saat-saat penting, ragu-ragu dan takut. Tak punya keberanian sama sekali. Benar, kamu tidak layak menjadi anakku, Zhao Pengfei. Sebentar lagi, kamu tidak akan tertawa lagi. Lingzi ini benar-benar harta karun langit. Dengar, semua. Sayangnya, intinya sudah rusak. Sekarang, ini hanya sampah tak berharga. Tak berharga. Apa? Tidak mungkin. Kamu berbohong padaku. Keterlaluan. Ayah, kamu baik-baik saja. Uang jaminan Anda hanya 1 miliar. Silakan bayar sisanya 2 miliar. Kami. Mau jual mobil dan rumah pun, uangnya nggak bakal cukup. Kita terpaksa harus pinjam uang. Kalau nggak bisa bayar, kalian akan menghabiskan sisa hidup di penjara. Sayang. Semua perhiasan yang kubelikan untukmu, rumah-rumah, dan celana dalam. Bisa nggak kamu jual semuanya untuk bayar utang, terus pinjamin aku uang lagi? Pinjamin uang? Kamu benar-benar membuatku jijik. Kamu memang cuma pencari harta. Maaf, kalau aku sama orang lain, aku mungkin bisa dapat lebih banyak. Sama kamu, aku malah rugi. Ini semua salahmu, dasar pelacur. Kamu bilang lelang ini bikin kita kaya. Kamu malah bikin kita keluar uang banyak untuk sponsor. Tuan Muda Xu, tolong aku. Awas barang kotor. Semua ini karena keserakahanmu. Kamu pantas menerima ini. Anakku yang baik. Aku minta maaf atas cara aku memperlakukan kamu dan ibu kamu dulu. Tapi darah lebih kuat daripada air.
Pinjamkan ayahmu sedikit uang. Bantu ayahmu, oke? Orang yang berbuat jahat akan menerima akibatnya. Kamu selingkuh dengan ibu saya saat dia sedang hamil. Kamu bahkan berusaha mengusir kami berdua. Ini adalah karma yang kamu pantas. Menantu, kamu sangat mampu. Kamu menghasilkan lebih dari 10 miliar hari ini. Kita semua keluarga. Bisa kamu membujuk Xiao He? Kamu tidak mungkin membiarkan dia melihat tanpa daya saat ayahnya mati, kan? Bising. Bawa mereka pergi. Keluarga Zhao, kita sudah tamat. Kamu tunggu saja. Aku tidak akan membiarkan kamu lolos dari ini. Aku akan membuat kamu menyesal. Langit memiliki mata. Karmamu, Zhao Pengfei, sudah datang. Selanjutnya giliran kamu, Su Hean. Karena tubuhmu mengalirkan darah Zhao Pengfei. Akhirnya, kita dapat ramuan abadi Tianshan yang bisa menyembuhkan semua penyakit. Aku akan buatkan obatnya sekarang. Kamu semangat sekali ya? Tentu saja. Kalau kamu nggak bisa beraksi, aku bakal kembalikan kamu dan minta refund. Adik Bai, Kakak, sepertinya ini pasti suamimu. Dan sepertinya, kamu pasti kakak Bai. Ngomong-ngomong, terima kasih sudah menjaga Yuncu kami. Yuncu selalu bilang dia pengen ketemu orang tuanya. Kali ini, kenapa orang tuanya nggak datang? iya, bukannya orang tuaku seharusnya datang ke lelang? Dua orang tua nakal itu. Mereka diundang ke Istana Naga buat merayakan ulang tahun pangeran ketiga. Selain lelang ini, aku ada misi lain. Misi apa itu? Kakak ipar, adik Xiao Bai dan aku sudah lama nggak ketemu. Karena kita baru keluar dari masa tapa, boleh nggak kami numpang di rumahmu sebentar? Boleh, boleh. Aku banyak banget yang pengen diceritain ke kakak. Ini satu lagi. Pada suatu hari, ada seekor ular kecil yang sangat nakal. Dia bertanya kepada ibunya, apakah kita benar-benar berbisa? Ibunya berkata, ya, kita berbisa. Tebak apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ular kecil itu berkata, Bu, aku menggigit lidahku sendiri. Menggigit lidahnya sendiri. Membosankan. Jadi, Bapak Bai, kapan rencanamu untuk kembali? Datang, Kak. Aku akan ceritakan yang lebih lucu. Ceritakan, ceritakan. Kamu tahu hewan mana yang paling baik dalam merencanakan masa depan? Semut. Karena mereka berpikir maju anti-queen. Aku akan ke perusahaan. Aku akan ceritakan. Ceritakan. Aku akan pergi. Baiklah. Hentikan tawa yang canggung. Jadi ini tujuanmu datang? Ya, Master berkata untuk membalas kebaikan, kau benar-benar menikah? Setelah menikah, pasangan tua itu tidak bisa melepaskan. Mereka berkata untuk mengirimku turun untuk menguji bagi mereka. Untuk melihat apakah menantu baru ini benar-benar menyukaimu. Jadi, kecemburuan artinya dia benar-benar menyukaimu. Ya, tunggu saja dan lihat. Kakak, Mau kita pergi ke... hei, mau kemana kau? Apa yang kau lakukan? Kau belum memberikan ciuman perpisahan kita. Sejak kapan itu jadi aturan? Mulai hari ini, itu jadi aturan. Kakak seniormu itu? Apakah dia tidak punya pacar setelah bertahun-tahun Bising ini? sekali. Tunggu sebentar. Kenapa kau sudah melancarkan serangan mendadak akhir-akhir ini?
Adik, aku sebenarnya berencana untuk pergi hari ini. Benarkah? Kenapa tidak tinggal beberapa hari lagi? Aku, Xiao Zhang. Ya, cepat atur mobil untuk mengantar kakak senior Bai pergi. dari pengamatan saya beberapa hari ini, saya menemukan dia sebenarnya sangat peduli padamu. Benarkah? Ya. Kamu suka dia? Menyukai seseorang. Rasanya seperti apa? Kalau begitu, mungkin aku tidak. Aku hanya di sini untuk membalas budi. Pokoknya, jika kamu suka seseorang, di sini mulai terasa asam. Aku pergi. Selamat tinggal, Kak. Direktur Su, kenapa kamu murung sepanjang hari? Siapa yang membuatmu kesal? Ini tentang dia. Suhean. Kamu harus memberi saya penjelasan. Apa masalahnya? Kalau begitu, mungkin aku tidak. Aku hanya di sini untuk membalas budi. Photoshopnya sangat kasar. Tidak bisa kamu lihat apa yang perlu dijelaskan berfoto dengan wanita lain. Tidak mengganggu membalas budi, kan? Kamu. Itu masuk akal. Kenapa hatiku terasa asam? Apakah aku benar-benar suka dia? Jangan marah. Kalau kamu sakit karena marah, tidak ada yang bisa menderita menggantikanmu. Kembalikan mas kawinnya padaku. Maksudmu apa? Aku tidak tahu. Aku hanya ingin mengembalikannya. Aku hanya ingin menarik garis yang jelas antara kita. Menarik garis antara kita? Baiklah, kalau begitu, aku akan pergi berinvestasi di film Hu Yao sekarang juga. Kamu berani sekali menyebut perempuan jalang itu lagi. Aku ingin bercerai. Yuncu, sama sekali tidak. Menantu, tolong tenang. Kalian berdua sebelumnya baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba bicara tentang perceraian? Dia menikah denganku, tapi bukan karena cinta sejati. Tapi aku tidak sepertimu. Aku tidak tertarik pada perempuan jalang. Baik, aku akan bercerai darimu. Kita tidak bisa bercerai sekarang. Kamu belum membayar kembali semua uang yang kuberikan padamu. Baik, aku akan mencari uang secepat mungkin dan bercerai darimu segera. Dasar nakal. Kamu bahkan tidak bisa menjaga istri yang begitu baik. Setelah kamu bercerai, tidak ada yang akan menginginkanmu lagi. Dasar anak bodoh, jika kamu bercerai dengannya, jangan berani-berani memanggilku ibu lagi, Yuncu. Yuncu, dengarkan apa yang ibu katakan. Jadi baginya, itu hanya rasa terima kasih, bukan cinta. Kakak, kenapa? Perasaan suka pada seseorang begitu tidak bahagia? Kamu sudah dengar? Artis besar Hu Yao dan Direktur Su dari grup Su ada rumor pacaran. Bahkan sampai membuat Direktur Su bercerai. Wanita yang aku habiskan banyak uang untuknya. Malah membuka jalan untuk si brengsek Shuhean. Shuhean. Aku akan membuatmu ingin mati. Direktur Shu, terima kasih telah berinvestasi di film baru kami, Legenda Ular Putih. Saya rasa pemeran utama wanita harusnya guru kami Hu Yao. Tunggu sebentar. Tidak harus artis yang sedang tren. Orang biasa dengan kemampuan akting yang bagus juga boleh. Direktur, ini profil saya. Kamu mau apa di sini? Bukankah ini istri Direktur Su? Direktur, aku juga ingin mencoba untuk pemeran utama wanita. Jangan main-main. Pulang. Aku tidak main-main. Aku akan cepat mencari uang dan cepat menceraikanmu. Baik, silakan. Babak pertama, penampilan akting, ular putih membentuk segel ajaib.
Guru Huyao, giliranmu untuk tampil. Kalian berdua hebat. Secara pribadi, menurutku gerakan Guru Huyao sedikit lebih anggun. Aku memilih Guru Bai. Penampilannya terasa jauh lebih realistis. Presiden Shu, bagaimana pendapatmu? Presiden Shu, jangan lupa siapa bintang wanita papan atas yang sebenarnya. Aku memilih Nona Bai. Baiklah, baiklah. Mari kita istirahat sebentar dan bersiap untuk babak berikutnya, menyanyi. Sungguh tidak tahu diri. Aku adalah siluman ular berumur 1000 tahun, dan dia berani berulah di hadapanku. Hei, Nona Bai pergi kemana? Mungkin dia tidak punya bakat menyanyi dan terlalu takut mempermalukan dirinya sendiri, jadi dia kabur diam-diam. Itu tidak mungkin. Tapi sudah lama sekali, jangan kita tunggu lagi, sutradara. Baiklah, kalau begitu aku terpaksa membatalkan partisipasi Nona Bai. Maaf sekali, aku agak terlambat. Terima kasih. Nona Bai, silakan mulai. Siapa yang berbisik di telingaku, mengatakan cintamu padaku takkan pernah berubah. Hanya untuk satu janji ini, bahkan patah hati tak ada penyesalan. Hujan, hati hancur. Angin, air mata mengalir. Mimpi terjalin. Cinta, panjang dan jauh. Lumayan. Baiklah, giliranmu. Aku bukan orang yang bisa dianggap remeh. Siapa yang berbisik di telingaku? Mengatakan cintamu padaku takkan pernah berubah. Hanya untuk satu janji ini? Hentikan. Tolong berhenti bernyanyi. Pergi ke kamar mandi, sekarang. Kita sama-sama adalah siluman dan demon berusia ribuan tahun, lalu kenapa kamu masih main-main dengan aku? Semuanya, jangan takut. Kami hanya sedang latihan adegan. Kalau tidak percaya, tanya dia saja. Sakit? Tidak sakit. Halo, siapa ini? Liu Shen, aku akhirnya mendapatkan informasi kontakmu. Ada apa? Ada demon yang membuat kekacauan di dunia manusia. Kami harap kamu bisa datang dan menangkap mereka. Apa? Benar ada demon? Baiklah. Kami akan langsung datang. Hai, ayahmu dan aku akan datang ke kota untuk melihatmu. Sambil kami di sana, kami akan menangkap demon bersama. Menangkap demon? Bagus. Kamu bisa menjemputku untuk pulang. Apa? Menjemputmu untuk pulang? Apakah si brengsek itu mengganggu kamu? Performansi baris? Bicarakan nanti. Aku ingin dia beraksi dengan aku. Tuanku, sebelum bertemu denganmu, meskipun aku sudah berlatih selama 1000 tahun, seluruh 1000 tahun itu tidak sama seperti penting seperti satu momen denganmu. Kamu tahu itu?
Tidak peduli seberapa banyak penderitaan aku tanggung, putaran hidup dan mati, aku tidak memiliki penyesalan. Oh, kamu Susian, mengubah perasaanmu. Kamu benar-benar menyukai si jalang itu, apakah kamu buta atau apa? Sepertinya dia masih peduli tentang aku. Baris itu tidak ada di skrip, kan? Aku menambahkan itu di tempat, apakah itu tidak diperbolehkan? Baiklah. Karena kamu datang ke aku untuk membalas kebaikan, lalu perasaanmu untuk aku, apakah itu rasa terima kasih atau perasaan? Rasa terima kasih bukan perasaan. Tetapi perasaan bisa termasuk rasa terima kasih, termasuk rasa terima kasih. Cinta dan perasaan. Baik kebaikan dan cinta. Saat ini, aku secara natural memiliki perasaan untuk kamu, tuanku. Bagus, audisi kami sudah selesai. Pemeran utama wanita film. Berikan kepada Miss Bai. Sangat layak. Aku sudah tahu. Bai Yunchu takut dengan arak Realgar. Jadi dia hanya ular kotor. Kalau begitu, taburkan bubuk Realgar di seluruh lorong untukku. Jika aku tidak menyingkirkan dia, aku tidak akan bisa mendekati Shu Hean. Dendamku tidak akan pernah terlampiaskan. Siap. Kenapa ada Realgar di sini? Bro, kamu sudah sangat menyakitiku. Katakan, bagaimana aku harus membalasmu dengan benar? Menyingkir. Bahaya. Yunchu. Itu bukan aku. Yunchu. Istri saya bagaimana? Kami sudah melakukan semua yang kami bisa. Katakan apa yang perlu Anda katakan dengan cepat. Maaf, Yunchu. Zhao Shuai sudah ditangkap polisi. Saya mungkin tidak punya banyak waktu. Dengarkan saya. Kamu mungkin tidak tahu. Dulu, kamu menyelamatkan saya. Sekarang, saya kembalikan hidup ini. Padamu, yang paling saya takuti adalah air mata kamu. Yunchu, bangun untuk saya. Bukankah kamu sangat mampu? Bangun untuk saya. Yunchu. Pukul saya. Pukul saya, tolong. Saya salah. Semua ini kesalahan saya. Saya tidak seharusnya membuat kamu marah. Saya tidak seharusnya menggunakan wanita lain untuk menipu kamu. Semua ini kesalahan saya. Saya tidak melindungi kamu. Yunchu, kalau kamu bangun saja, saya akan janji apapun untuk kamu. Benarkah, suami? Beri saya beberapa koin emas. Kamu baik-baik? Oh, ayolah. Pisau itu, rasanya seperti geli. Saya bahkan belum menguji apakah kamu bisa perform. Bagaimana saya bisa mati? Suami, kenapa kamu berhenti menangis? Ya, sudah, cuma bercanda sedikit. Sayang, jangan marah. Bai Yunchu, kenapa kamu suka menggodaku begitu? Siapa yang menyuruhmu ikut perempuan jalang itu? Ayah, Ibu. Yunchu, kamu baik-baik? Saya baik-baik saja. Ibu, Ayah, bagaimana kalian menemukan kami? Immortal Liu, kamu akhirnya datang. Apa? Kamu adalah Immortal Liu? Ya, Immortal Liu, dia ternyata menantu kami. Immortal Liu, dia adalah ular demon berusia 1000 tahun. Apa yang kau bicarakan? Bai Yunchu adalah putri kami. Meski dia berubah dari ular putih, dia sudah lama memiliki bakat surgawi. Tidak mungkin. Aku tidak percaya.
Niat busuk, roh jahat yang menjerat, kaulah siluman itu. Tapi aku hanya ingin balas dendam. Aku tidak peduli apa tujuanmu. Mengingat kau belum melakukan pembunuhan terparah, aku akan mengampuni nyawamu. Jika kau berani membuat kekacauan di dunia fana lagi, aku akan mengambil nyawa rubahmu. Pergi, sekarang. Kenapa kamu begitu keras? Apa kamu diam-diam memakai celana dalam yang kubeli? Aku minum obat yang disuling mertua. Aku sudah sembuh sekarang. Mulai hitungannya. Hah? Kenapa kamu berhenti? Aku tiba-tiba punya pertanyaan. Bisakah kamu bertelur?